good, but you still say I'm yours. What a beautiful night. You say you won't go despite all my biggest tears fill my eyes. Cause you came around, picked me off the ground. Was lost but now I'm found. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penuh sukacita, amin. Mari kita mau rayakan kebangkitan Tuhan kita yang telah mati, menebus dosa setiap kita. Engkau setiap pujian-Mu, Engkau setiap pengagungan-Mu untuk kerajaan kita yang besar. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Dia. Rayakan setiap kebesaran-Mu Tuhan. Kau telah mati bangkit buat kami. Biar kemenangan kami, biar kemenangan kami membawa kemenangan buat kami. Mari katakan, rayakan Yesus, rayakan. Yesus rayakan, katakan rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, amin. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup, yes, selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Amin. Dan hidup selamanya. Yes. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan Dia bangkit, Dia bangkit, amin. Kau bangkit Tuhan, haleluya, selamanya. Yes, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah, marilah rayakan, marilah, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita.
Terima kasih Tuhan Kau bangkit buat kami Bapa. Karena kalau Engkau tidak bangkit Tuhan, kami gak punya hari depan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Karena kami tahu cuma Engkau penyelamat dalam hidup kami. Kami mau bersorak, kami mau bersuka cita untuk kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita bangkit berdiri. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersorak, oh, nyanyi dan bersorak, pujian kami, hormat kami hanya bagi Engkau Raja kami yang hidup. Semua bergelora mendengar nama-Mu.
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji yang ada padamu. Oh, Kau penyelamatku, Engkau penyelamat di dalamku, Kau penyelamatku, Kau yang beriku kemenangan Tuhan, Kau yang bangkit buat aku, Kau yang rela korbankan hidupmu untuk aku Tuhan. Terima kasih Bapa, kerajaanmu, kasihmu, kemuliaanmu yang tiada terukur, yang selalu ada buat aku. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Oh, Kau rajaku, Kau Allahku, Kau penyelamat di dalamku, Kau penyelamat di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalamku. Kau tak pernah pandang hina hidupku, Kau beri yang terbaik buat aku. Yesusku terima kasih, segala pujian penghormatan hanya bagi Engkau, hanya bagimu, hanya untukmu. Oh, Yesus, 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 namamu indah, namamu berkuasa di dalam segalanya. Yesusku yang baik, Yesusku yang baik. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Oh, say, sing Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Oh, say, mari katakan Hosanna, say, highest. Let our King
He lifted up. Oh, say, one more time, sing Hosanna. Oh, say, yes. Highest, let our King be lifted up. Oh, say, lebih lantang katakan Hosanna. Yes, sing Hosanna to the King of Kings. Hosanna bagi Engkau Raja di atas segala raja. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, say now. Hosanna, 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 Hosanna. Segala kemuliaan, segala penghormatan kami naikkan untuk Engkau Raja kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu Bapa. Terima kasih Tuhan Kau udah bangkit Tuhan. Karena kami tahu kebangkitanmu Tuhan membuat kami penuh dengan harapan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini. Biar pengurapan yang dari surga turun setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan yang kami sembah begitu dahsyat buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau lebih lagi beri yang terbaik Tuhan untuk Engkau Bapa. Biar hanya nama-Mu yang kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Raja di atas segala raja Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Coba lihat teman kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Yang udah boleh duduk. Oleh darah anak domba kita telah ditebus, amin. Mari bawa setiap pujian penuh dengan sukacita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yes, oleh darah anak domba, yes, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah domba, yes, oleh kesaksian kita, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
Bapak Ibu, saya yakin lagu ini bisa lebih ekspresif. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini lebih penuh sukacita. Terang telah tiba, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yes, oleh darah anak. Yes, Oleh kesaksian kita. katakan iblis, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Lebih suka kita katakan oleh darah anak. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Oleh darah, oleh darah anak, oleh darah, oleh darah anak domba. Tuhan udah bangkit buat kita, amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan, Raja pemenang. Telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Yes, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Yeah. Dia telah menyatakan, yes, hebatnya kasih-Nya. Amin. Dia selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Amin. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup
Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat masa depan yang indah Tuhan. Thank you Lord. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. Yes, and life is worth the living just because He sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Hidup, Kau hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu hidupku jadi berarti. Berarti sebab Dia hidup. Mari angkat tanganmu, katakan sebab Dia hidup. Yes, sebab Kau hidup Tuhan. Ada pengharapan buat kami. Yes, sebab Dia hidup. Aku tak gentar. Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi
jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa merayakan hari kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau menepati janji-Mu. Kau mengatakan Kau akan bangkit, dan Kau sungguh-sungguh bangkit. Itulah sebabnya iman percaya kami menjadi berarti. Iman percaya kami tidak sia-sia. Kami punya hari esok, kami punya keselamatan, kami punya hidup yang kekal. Bapa di dalam surga, kami membawa hati kami kepadamu. Mari jadikan hati kami tanah yang subur, supaya benih firman Tuhan yang ditaburkan pada ibadah Paskah hari ini bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami tidak menjadi orang Kristen yang hanya sekedarnya saja, menjadi orang Kristen yang asal-asalan, tapi kami rindu menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin mencerminkan Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi menjelang siang. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya untuk bisa berbagi firman bagi kita semua. Bapak Ibu, mungkin ini bukan Paskah pertama yang kita rayakan, entah sudah berapa kali kita merayakan atau memperingati Paskah. Kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah di gereja kita ini saja, dari pagi sampai sekarang sudah 2 kali bisa kita merayakan ibadah Paskah. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita mengerti apa sih sebenarnya makna Paskah bagi kita? Apa sih artinya Paskah bagi kita? Yuk kita lihat dulu, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-34. Wih, banyak amat, bisa pulang sore nih gitu ya. Enggak, itu Bapak Ibu nanti bisa catat dan baca di rumah keseluruhan ayatnya. Kita hanya akan mengikuti slide-slide dengan poin-poin tertentu saja. Sudah siap ya PowerPoint-nya? Oke. Baca 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan selanjutnya, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paskah itu dari kata Ibrani yaitu Pesah, artinya dilalui, dan dalam bahasa Inggris digunakan kata Passover atau dilewati. Paskah pertama kali dirayakan oleh bangsa Israel di saat malam Tuhan menulahi bangsa Mesir dengan tulah yang ke-10. Apa tulah yang ke-10? Masih ingat Bapak Ibu? Semua anak sulung
mati. Mau anak sulung manusia, mau anak sulung hewan, mati pada malam itu. Keluaran 12 ayat yang ke-27 berkata, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Nah, mereka harus lakukan apa? Mereka harus menyembelih domba atau kambing jantan yang tidak bercela. Jadi bukan sembarangan pilih, bukan sembarangan acak, bukan random. Tapi domba atau kambing jantan yang tidak bercela udah dicek dulu. Lalu kemudian darahnya itu dioleskan di ambang pintu, di atas pintu dan di kiri kanannya di tiang pintu rumah mereka. Nah, setiap rumah pada malam itu yang ada tanda seperti itu pasti selamat. Karena malaikat maut itu akan melewati rumah itu sehingga seluruh penghuni yang ada di dalam rumah itu selamat. Mau itu anak sulung manusia kah, mau itu anak sulung hewan kah, mungkin yang punya sapi dimasukin ke dalam, yang punya kambing dimasukin ke dalam, yang punya ayam dan sebagainya begitu ya. Tidak akan mati, akan selamat kalau ada di dalam rumah yang ada tandanya tadi. Paskah di dalam perjanjian baru sampai dengan masa kita sekarang ini adalah sebuah perayaan untuk memperingati apa? Kebangkitan Kristus yang telah mati di kayu salib menebus kita manusia berdosa dengan darahnya anak domba Allah. Makanya sekarang kita nggak perlu lagi potong-potong kambing, potong-potong domba. Karena apa? Karena dosa kita sudah ditebus oleh Kristus, anak domba Allah. Kenapa harus oleh Kristus? Karena hutang darah harus dibayar dengan darah. Dan hanya darah Kristuslah yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak berdosa. Yang bisa membayar hutang darah kita, menghapus dosa-dosa kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya arti kebangkitan Kristus 2000 sekian tahun yang lalu bagi kita umat-umat Kristen sekarang ini? Yang pertama, bahwa Kristus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sedang membicarakan tentang kebangkitan tubuh Kristus secara literal dan fisikal kalau membicarakan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ke 34 ini. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah keseluruhan ayatnya. Seorang dosen teologi pernah mengajarkan mahasiswanya bahwa sebenarnya kebangkitan Tuhan Yesus itu cuma dalam pikiran murid-murid saja. Kalau bahasa sekarang halu katanya begitu, halusinasi doang. Sebenarnya Yesus itu gak bangkit, cuma karena kamu ngarep, jadi kamu membayangkan, kamu berhalusinasi bahwa memang dia bangkit. Nah Bapak Ibu Saudara, jelas hal ini tidak benar. Karena justru pada waktu itu murid-murid Yesuslah orang yang paling depresi, frustrasi, galau, gundah gulana, berada pada titik terendah dari hidup mereka. Karena apa? Karena mereka melihat guru mereka, Yesus yang 24/7 hidup bersama dengan mereka, makan bareng, penginjilan bareng, kemana-mana bareng, melakukan mujizat bareng, lalu ditangkap, disiksa begitu rupa sampai Alkitab mengatakan rupanya tidak bisa dikenali lagi sebagai manusia karena ada 5.420 luka di sekujur tubuhnya, menghancurkan wajahnya, menghancurkan tubuhnya sehingga gak bisa dikenali lagi. Lalu kemudian dipaksa untuk menopang 150 kilo kayu salib, jalan 2 kilometer dari Yerusalem ke Golgota untuk mati tergantung di kayu salib di sana. Itu sebuah peristiwa yang mengerikan yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri sehingga membuat mereka terkejut, membuat mereka takut, membuat mereka syok, membuat mereka depresi, kecewa. Aduh, kok gurunya jadi begitu, kok diperlakukan begitu, jangan-jangan nanti saya yang dibilang muridnya juga mengalami penyiksaan seperti itu, jangan-jangan saya yang ikut percaya Yesus juga mengalami seperti itu, sehingga mereka depresi dan kecewa. Mereka kembali kepada kehidupan pertamanya mereka. Murid-murid skeptis dan pesimis bahwa masa iya si guru itu akan bangkit. Mereka lupa bahwa sebelumnya Yesus sudah berkali-kali mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dia akan bangkit pada hari yang ketiga, tapi karena depresi, frustrasi, lupa semua pesan-pesan gurunya. Harusnya kan kalau udah diomongin tungguin aja ya, berhari pertama, hari kedua, hari ketiga nih gitu kan, harusnya menunggu. Tapi mereka tenggelam di dalam depresi mereka. Nah itulah sebabnya selama 40 hari Yesus masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Boleh diklik? Supaya apa? Supaya ketika mereka melihat Yesus,
Mereka percaya, bener loh, guru bangkit, bener loh, Yesus bangkit. Aku ketemu, aku lihat, aku sapa, aku ngobrol. Sehingga apa? Mereka benar-benar yakin. Hilang depresinya, hilang frustrasinya. Karena apa? Mereka ketemu. Lukas 24 ayat 36 sampai yang ke-40 mengatakan, lihatlah tanganku. Kita lihat ayat yang keberapa tuh. Nah, tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat kepadaku. Ini waktu itu mereka lagi ada di sebuah ruangan, mereka lagi kumpul, lalu kemudian tiba-tiba Yesus muncul di sana dan Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu. Kaget dong Bapak Ibu Saudara, coba kok kita lagi ibadah seperti ini, semua pintu terkunci atau tertutup, tiba-tiba ada yang nongol di tengah-tengah, damai sejahtera bagi kamu. Mungkin susah bagi kita mengatakan, oh itu Tuhan. Karena pada kejadian sebelumnya saja, waktu Yesus masih hidup saja, Yesus diteriakin, hantu, hantu, oleh murid-murid yang ada di dalam perahu, di dalam kegelapan malam pada waktu itu. Mereka tidak mengenali gurunya, padahal waktu itu Yesus masih hidup. Yesus berjalan menghampiri mereka. Apalagi ini kasusnya, konteksnya, peristiwanya, nuansanya adalah Yesus sudah mati, tiba-tiba nongol waktu mereka ada di dalam ruangan. Wajar sekali reaksi pertama mereka adalah terkejut dan takut. Dan mereka pikir hantu. Tapi Yesus bilang apa? Mengapa kamu terkejut? Dan sebab mengapa hatimu ragu-ragu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah dan lihatlah. Bahkan ditegaskan hantu tidak ada daging dan tulang, gak bisa diraba. Artinya kalau Yesus bisa diraba, Yesus bukan hantu. Klik, murid-murid bisa benar-benar melihat bekas paku dan tangan di kaki Yesus. Bahkan Yesus nantangin Thomas loh. Thomas yang mengurung diri di kamar, Thomas yang mengucilkan dirinya sendiri, Thomas yang tidak mau ketemu dengan orang lain. Pada saat itu Thomas hadir di tengah teman-temannya. Saya percaya itu kegerakan Roh Kudus. Dan Yesus juga hadir di sana. Sampai Yesus berbicara secara pribadi kepada Thomas. Dia bilang, Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah, masukkanlah ke dalam lambungku. Kenapa lambungnya? Karena lambung Yesus itu robek, ditombak oleh tombak pasukan Romawi yang besar dan berat. Lalu Yesus bilang apa? Kalau udah dipegang, udah dicucukkan, apa yang harus dilakukan? Jangan engkau tidak percaya lagi, tapi percayalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu maksud Yesus selama 40 hari ngider-ngider, beredar-redar, supaya apa? Supaya semua teori, semua bantahan, semua komen yang mengatakan Yesus itu tidak bangkit, itu bisa dipatahkan. Yesus menampilkan dirinya, Yesus menunjukkan dirinya, Yesus membuktikan kepada saksi-saksi, aku ini beneran loh, beneran bangkit. Nah Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus dari orang mati itulah yang menjadi dasar iman Kristen kita Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut, itulah yang menjadi harapan kita bahwa Yesus benar-benar bangkit. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, kita punya hidup yang kekal. Sebab dia hidup, artinya dosa kita diampuni. Sebab dia hidup, ibadah kita gak sia-sia. Sebab dia hidup, kita jadi orang Kristen gak sia-sia. Sebab dia hidup, pelayanan kita gak sia-sia. Sebab dia hidup, artinya kita berharap pada Tuhan yang hidup dan benar. Tidak salah alamat. Itu artinya bagi kita, bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, apa sih maknanya kebangkitan Kristus sekian ribu tahun yang lalu bagi kita orang percaya di masa sekarang ini? Bahwa Kristus mati di kayu salib menggantikan kita. Seringkali kita mendengar istilah seperti ini. Tapi bagi orang yang kritis mungkin berpikir gini, ya gak mungkin juga sih, zaman sekarang udah gak ada hukuman salib, jadi gak mungkin juga dong kalau kita disalib. Terus ngapain Yesus? Itu kan kejadian 2000 tahun yang lalu, sekarang kan udah gak ada hukuman salib.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau tarik arti rohaninya, seharusnya kita yang mengalami hukuman kekal sengeri orang disalibkan. Harusnya kita yang mengalami hukuman akibat dosa kita sekejam siksaan yang Yesus derita. Harusnya kita yang mengalami semua penghukuman itu, kita yang dicambuk, kita yang dihancurkan sampai tidak lagi dikenali sebagai rupa manusia, kita yang harusnya mengalami sakitnya ini dipaku, kita yang harus mengalami susahnya bernafas ketika tergantung di atas kayu salib, kita yang harusnya mengalami semua siksa derita itu. Tapi Yesus yang menggantikan kita. Harusnya hukuman kekal itu kita sedang antri berjalan masuk ke dalam neraka, tinggal di dalam api neraka. Kita harusnya dihukum atas dosa-dosa kita. Tapi Yesus mati di kayu salib menggantikan kita. Sekali lagi, karena hutang darah harus dibayar darah, harus ada darah yang tercurah. Kenapa Yesus rela menderita dan tergantung di kayu salib buat kita? Dia sama sekali tidak berdosa, dia sama sekali tidak salah, tapi dia mau mati, dia mau disalahin buat kita. Padahal kita manusia, Bapak Ibu Saudara, kita disalahin sama orang aja bisa marah. Kita ditunjuk-tunjuk sama orang aja bisa marah. Enak aja, bukan gua, lu sembarangan kalau ngomong. Yesus tidak salah, tapi dia mau disalah-salahin, dia mau disiksa, dia mau gantikan kita. Kenapa? Karena dia cinta sama kita. Dan cintanya itu enggak omdo. Cintanya itu dia buktikan. Ada banyak orang bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Giliran gak disalamin, langsung ngambek pindah gereja. Mau cinta Yesus yang mana? Giliran ada pembagian bingkisan, kelupaan aja, bukan gak kebagian, kelupaan aja dibagi. Langsung ngambek pindah gereja. Gereja emang di sini doang gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang berdosa. Hukuman kekal itu yang harusnya menjadi bagian kita. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dikatakan semua orang, artinya semua orang yang hidup di dunia ini, ras apapun, agama apapun, mau warna kulit apapun, mau tinggi, mau pendek, mau kurus, mau gemuk, mau tua atau muda, mau normal ataupun cacat, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena cintanya, semua orang itu Yesus rela mati ke kayu salib. Nah, hukuman atau sanksi bagi orang berdosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi, gak sampai di situ aja. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ada syaratnya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa Yesus mau mati di kayu salib menggantikan kita? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya tiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Siapa setiap orang yang percaya kepadanya? Siapa? Yakin Bapak Ibu Saudara? Yakin sudah benar-benar percaya kepada Kristus? Colek sebelahnya, lu udah yakin belum? Jangan-jangan ke gereja karena diajak suami, diajak istri. Ke gereja karena takut dibesuk, ya udahlah ibadah Paskah nongol. Karena ada banyak tiba-tiba gereja dipenuhi oleh jemaat. Jemaat yang napas Bapak Ibu Saudara. Tahu jemaat yang napas? Natal dan Paskah baru nongol. Rame, sisanya tenggelam nyelam lagi begitu ya. Nah, klik. Namun Kristus rela menggantikan kita sehingga dosa kita terbayar lunas oleh darah anak domba Allah yang suci dan tidak berdosa. Kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dari dosa yang kita lakukan. Udah bikin salah, bikin dosa, gak mau bertobat, berulang-ulang, gak bisa menyelamatkan diri sendiri. Terus berkubang di sana. 1 Korintus 15 ayat 3 berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Apa yang dia terima? Apa yang Rasul Paulus terima? Berita bahagia bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Kitab suci kita apa? Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah salah. Artinya Alkitab itu, firman Tuhan itu juga selalu benar. Kristus mati karena dosa-dosa kita, itu bukan bohong. Kristus mati di kayu salib itu bukan mitos, bukan dongeng,
bukan cerita isapan jempol, bukan buat nakut-nakutin orang Kristen, atau cerita yang diulang-ulang karena nggak ada cerita lain lagi, ya udahlah dikotbahin lagi, bukan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus memperingati Paskah? Karena benar-benar kematian Kristus itu adalah fakta, nyata, dan benar terjadi. Makanya kita peringati dengan Jumat Agung, kita peringati dengan Paskah, bahkan beberapa tahun yang lalu gereja kami mengadakan malam Getsemani. Karena malam Getsemani itu adalah malam penentuan. Tidak akan ada Jumat Agung, tidak akan ada Paskah kalau tidak ada malam Getsemani. Karena di malam Getsemani itulah Yesus berdoa, ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang di situ penentuannya. Kalau saat itu Yesus bilang, udahlah gak usah Tuhan, gak usah lah Bapak. Orangnya juga semua gak terima kasih. Tuh yang kemarin ngalamin mujizat, ngalamin 5 roti dan 2 ikan, ngalamin mujizat kesembuhan. Sekarang malah nanti mereka yang akan teriak-teriak salibkan dia. Yesus sudah tahu apa yang akan dia alami. Yesus sudah tahu dia akan mengalami 242 cambukan. Yesus sudah tahu. Yesus sudah tahu dia harus memikul 150 kilo salib. Dia udah tahu. Dia udah tahu apa yang akan dia alami. Ototnya akan hancur dan dia mengalami susah bernafas sampai akhirnya mati tergantung di kayu salib karena dehidrasi selama 17 jam. Dia udah tahu semuanya itu. Sehingga 100% kemanusiaan yang berdoa meminta kepada Bapaknya, kalau boleh saya gak usah disiksa seperti itu. Karena manusianya juga bukan manusia. Tapi malam itu sekali lagi karena cintanya dia tetap stick on God's plan. Dia tetap lakukan rencana keselamatan Bapaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita yang percaya darah Yesus itu menyucikan dosa kita. Kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Kalau tidak percaya, hukuman kekal itu tetap menjadi bagian kita. Jadi selalu ada ujungnya Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kepada Yesus, dosa kita disucikan, maka kita beroleh hidup yang kekal. Kalau kita tidak percaya, dosa kita tidak disucikan, hukuman maut itu masuk ke dalam neraka, itu menjadi bagian kita. Seharusnya secara logika sederhana, manusia pasti memilih hal yang enak, betul apa benar? Manusia pasti memilih hal yang baik, betul apa benar? Kalau saya berikan contoh sederhana saja, di atas meja ada makanan yang masih kualitasnya baik dan makanan basi, manusia normal akan memilih makanan yang baik, bukan yang basi. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita masih ragu dengan kematian Kristus dan kebangkitannya dari antara orang mati? Padahal itu sesuatu yang baik yang sudah ditawarkan kepada kita. Kita tinggal percaya dengan kematian Kristus, kita menerima hal yang baik, seluruh dosa kita diampuni dan kita dikasih hidup yang kekal. Tinggal percaya saja. Tapi masih banyak orang, bahkan termasuk orang-orang Kristen yang skeptis, orang-orang Kristen yang pesimis, yang hanya sekedar KTP dan napas saja. Mereka yang tinggal mengambil sesuatu yang baik, mereka masih tidak mau ibadah si ibadah, pelayanan si pelayanan, tapi ragu-ragu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Apa itu benar ya? Jangan-jangan itu cuma cerita doang. Ya udahlah, jadi orang Kristen kan emang harus pelayanan ya, jadi orang Kristen kan emang harus berdoa ya. Hidup yang kekal tidak akan mereka terima kalau kita ragu-ragu dengan hal itu. Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, suatu hari Christian Educational Services, sebuah divisi Spirit and Truth Fellowship International, membuat sebuah buku yang berjudul 23 argumen tentang keabsahan sejarah kebangkitan Kristus. Artinya apa? Kebangkitan Kristus, kematiannya semua itu bisa dibuktikan. Bukan mitos, bukan legenda, bukan dongeng. Nah sekali lagi, apa arti Paskah bagi kita? Arti Paskah bagi kita adalah kita harus benar-benar percaya bahwa Kristus mati di kayu salib menggantikan kita. Supaya kita bisa tinggal ngambil yang enak. Percaya saja, dosa diampuni, beroleh hidup yang kekal. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa sih artinya Paskah atau kebangkitan Kristus bagi kita? Artinya Kristus sudah menderita bagi kita, Kristus sudah bangkit bagi kita, kita perlu sungguh-sungguh bertobatnya. Colek sebelahnya, lu udah sungguh-sungguh belum bertobat? Nah, jangan-jangan bertobatnya
masih asal-asalan. Kalau ikut perjamuan kudus di awal bulan, ya minggu depan mungkin ya perjamuan kudus, gak apa-apalah, berbuat dosa aja, nanti awal bulan kita minta ampun lagi sama Tuhan. Kan nanti Tuhan Maha Pengampun, gak apa-apalah berbuat dosa, nanti juga minta ampun, Tuhan ampunin lagi. Betul, Tuhan memang Maha Pengampun, tetapi waktu tetap ada batasnya. Kalau masih keburu minta ampun, kalau habis berbuat dosa gak keburu minta ampun, nah artinya dosanya gak diampuni, dibawa mati. Nah, menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar percaya. Oh ya saya percaya, saya udah baca buku, saya udah baca artikel, saya udah lihat video-video, saya percaya bahwa fakta memang terbukti Yesus benar-benar mati, betul. Banyak kejadiannya, banyak buktinya. Saya percaya Yesus benar-benar bangkit, bahkan udah bolak-balik ke Israel, bahkan jadi tour leader ke Israel. Lihat bukti-buktinya segala macam. Yang konon ini Yesus disalib di sini, Yesus mati di sini, Yesus kemudian Via Dolorosa dan sebagainya. Saya percaya, tapi jadi orang Kristen gak cukup cuma percaya dengan bukti seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang Kristen tidak hanya cukup dengan mengisi kognitif kita dengan pengetahuan dan bukti-bukti ilmiah seperti itu. Menjadi orang Kristen harusnya kita benar-benar datang ke hadapan Kristus. Kita benar-benar datang ke hadirat Tuhan. Kita benar-benar sujud menyembah kepadanya. Supaya apa? Supaya setiap kita punya perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kenapa Kristus beredar-edar berkeliling selama 40 hari menemui kurang lebih ratusan atau puluhan orang, murid-murid orang-orang percaya, supaya setiap orang itu bisa melihat langsung, bertemu langsung dengan Kristus dan punya iman sendiri yang bertumbuh, bukan iman kata orang. Masih ingat tentang lagu seorang pengamen buta dari lahir yang kemudian menyanyikan lagu Burung Kakak Tua? Rasanya saya pernah nyanyikan di sini. Karena kalau saya nyanyikan sekali lagi nanti khotbahnya apa? Gue nggak inget, burung kakak tua yang gue inget tuh katanya. Jadi pengamen ini buta sejak lahir. Kemudian dia nyanyi, burung kakak tua, katanya, hinggap di jendela, katanya, nenek sudah tua, katanya. Giginya tinggal 2, katanya. Kenapa harus ada katanya? Penonton yang mendengerin bingung, Pak kenapa sih kok nyanyinya ada katanya? Dia bilang saya kan buta sejak lahir. Saya gak tahu dan gak pernah lihat burung kakak tua itu seperti apa. Saya juga gak pernah ngerogoh mulutnya nenek-nenek, bener gak itu giginya tinggal 2 apa masih banyak. Jadi semua itu hanya kata orang. Katanya, jangan jadi orang Kristen yang punya iman katanya, Bapak Ibu Saudara. Katanya sih Yesus bangkit ya, kata bukti-bukti itu udah saya baca, udah saya tonton. Katanya sih kesaksian tadi tuh Yesus benar-benar bisa menyembuhkan loh. Katanya sih Yesus mati di kayu salib, itu sih ceritanya sih begitu ya. Dari dulu dari zaman sekolah minggu diceritainnya begitu. Tapi kita sendiri gak punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nyanyi hanya sekedar nyanyi karena dipimpin oleh song leader. Tapi hati kita gak nyanyi. Mendengarkan firman Tuhan hanya sekedar hadir di dalam gereja, tapi tidak pernah benih firman Tuhan itu nyangkut di dalam hati kita, bertumbuh, berakar dan berbuah. Sehingga akhirnya apa? Kita jadi orang Kristen puluhan tahun, kita jadi orang Kristen sejak lahir, tapi kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Kristus, iman kita tidak akan kokoh, tidak akan kuat. Mudah sekali untuk diombang-ambingkan. Orang bicara A kita percaya, oh iya, jangan-jangan orang ngomong B, oh iya, apa yang betulnya begitu ya? Karena kita sendiri tidak punya pengalaman pribadi. Oleh sebab itu jadi orang Kristen bukan hanya percaya dengan fakta, tapi benar-benar datang ke hadapan Kristus, berjumpa, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Itu baru yang membuat iman kita bertumbuh. Itu yang bisa membuat kita sungguh-sungguh bertobat. Bukan bertobat cuma di depan pendeta. Bukan ngomong yang baik-baik, haleluya, shalom. Kalau dalam komunitas Kristen doang. Bukan bercanda yang enak-enak kalau di dalam pas ketemu orang gereja doang. Tapi selebihnya ketika gak ada orang gereja,
Ketika nggak ada saudara-saudari seiman, ketika di luar gereja, hidup kita mengikuti arus dunia ini. Artinya itu bukan pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati itu harus dikerjakan setiap hari. Itulah sebabnya para hamba Tuhan mengajak jemaat untuk punya waktu pribadi. Karena setiap hari kita jatuh di dalam dosa, setiap hari kita melakukan dosa, maka setiap hari kita harus bertobat. Kita harus kembali datang ke hadapan Kristus, kembali datang bertatapan muka dengan Dia, kembali minta ampun, kembali dikuatkan, kembali diteguhkan. Supaya benar-benar kita sungguh-sungguh bertobat, dan pertobatan itu ditunjukkan melalui apa? Perubahan hidup kita. Orang seringkali nanya gini, orang Kristen ya, udah lahir baru belum? Nah, lalu orang langsung asosiasikan dengan baptisan. Udah kemarin tanggal 23 Juli tahun 2009. Nah, tapi tidak cukup hanya itu Bapak Ibu Saudara. Apakah kalau kita sudah dibaptis lalu kita lantas menjadi baik? Tidak. Ketika kita dibaptis dosa kita disucikan, yes. Ketika kita dibaptis baju kita yang kotor ini diganti dengan yang putih, iya betul. Tapi hidup selanjutnya harus kita jaga dengan baik. Harus kita tunjukkan dengan baik. Setelah baptisan jangan judi lagi. Setelah baptisan bertobat, jangan main perempuan lagi. Setelah baptisan bertobat, pelayanan yang benar. Setelah baptisan bertobat, ibadah yang sungguh-sungguh. Setelah baptisan bertobat supaya apa? Perubahan hidupmu bisa dilihat orang. Itu baru namanya bertobat. Orang Kristen perlu sungguh-sungguh bertobat. Sehingga Yesus harus bangkit dari orang mati. Sehingga ketika kita punya perjumpaan dengan Yesus yang benar bangkit itu, hidup kita benar-benar diubahkan. Bertobatnya sungguh-sungguh. Matius 18 ayat yang ketiga berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Percuma artinya kita ibadah Bapak Ibu Saudara. Percuma artinya kita melayani. Kalau cuma sekedar dapat cap orang Kristen. Orang baik, orang saleh. Tujuan hidup kita bukan itu. Tujuan hidup kita sungguh-sungguh bertobat karena kita mau hidup yang kekal itu nanti. Tidak hidup selamanya di dunia ini. Hidup yang kekal gak ada air mata, gak ada sakit penyakit, gak ada virus flu Singapura, gak ada virus DBD, gak ada virus diare yang sekarang lagi wabah, gak ada. Gak ada kesedihan, yang ada hanya sukacita dan tujuan hidup kita itu. Kalau kita mau ke sana, mau masuk ke dalam kerajaan sorga, mau masuk ke tempat yang indah itu, syaratnya sekarang. Apa yang kita lakukan? Bertobat sungguh-sungguh. Berjumpa dengan Yesus. Sehingga apa? Hidup kita diubahkan. Jangan cuma tahu istilah lahir baru, kelahiran baru, baca buku lahir baru. Beneran udah lahir baru belum? Karena orang yang lahir baru hidupnya pasti berubah. Kalau hidupnya belum berubah, jangan bilang lahir baru. Mau dibaptis di Sungai Yordan, Sungai Ciliwung, Sungai Bengawan Solo, percuma Bapak Ibu Saudara. Orang yang berjumpa pribadi dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Tidak ada hal lain yang senilai dengan pertobatan sejati. Kalau kita bertobat cuma main-main, ikut-ikutan, coba-coba, palsu, maka tetap aja loh semua yang kita kerjakan di dalam dunia ini percuma. Tuhan lihat kedalaman hati kita, Tuhan lihat pikiran kita, Tuhan lihat kita bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Nah, tanda atau ciri-ciri pertobatan sejati dalam kelahiran baru atau hidup baru apa? Ikut kelas katekisasi atas keinginan sendiri, lalu ngapain? Dibaptis di gereja lokal, dididik, dibina, bertumbuh di sana. Perbaharui komitmen kita. Kalau selama ini kita belum punya komitmen, kita bikin janji sama Tuhan. Kita bikin kesepakatan sama Tuhan. Kita bikin komitmen sama Tuhan. Kalau selama ini kita selalu tidak melakukan apa yang sudah kita janjikan, perbaharui, berjuang, hidup lebih baik untuk firman Tuhan. Kalau hari ini gagal, besok kerjakan lagi. Hari ini gagal untuk berdoa pribadi, besok usahakan lagi. Hari ini gagal untuk tidak ngomong kotor, besok usahakan lagi. Jangan menyerah, berjuang untuk selalu hidup lebih baik sesuai firman Tuhan. Berusahalah mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah jadi orang Kristen, tapi worth it. Lagu yang tadi dinyanyikan apa? Life worth
living. Karena Kristus bangkit, hidup ini jadi pantas untuk diperjuangkan. Karena Kristus bangkit, hidup ini jadi pantas walaupun susah payah. Karena apa? Karena nanti hadiahnya juga worth it. Hadiahnya juga pantas, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Tapi syaratnya bertobat sungguh-sungguh sekarang. Kerjakan dulu bagian kita sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus telah membebaskan kita dari dosa kita. Sehingga kita bisa hidup bebas, tapi dalam kasih karunia Allah. Sebagai ungkapan syukur atas pengorbanan Kristus menggantikan atau menebus kita di kayu salib, apa yang harus kita lakukan? Mari kita percaya bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta, nyata, benar-benar terjadi. Kita hargai hidup kita yang sudah ditebus oleh Kristus dengan bertobat sungguh-sungguh dan berubah hidup baru. Kita lakukan yang dulu dosa-dosa kita tahu, jangan bangga dengan hal itu. Tapi kita stop, kita tidak ulangi, kita lakukan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan saksikan sebuah video singkat. Sudah siap ya videonya? Nah, video ini dilakukan oleh seorang aktor di halte bis di Brazil, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan perhatikan bagaimana reaksi dari para penumpang yang ada di halte tersebut. Perjumpaan dengan aktor yang berperan sebagai Kristus saja bisa menghasilkan reaksi seperti itu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita sungguh-sungguh punya perjumpaan pribadi dengan Kristus, bukan hanya terharu, bukan hanya air mata setetes dua tetes, tapi hidup kita pasti diubahkan. Dan saya percaya, walaupun di video itu tidak ditampilkan akhirnya, perjumpaan para penumpang di halte tersebut dengan aktor yang berperan sebagai Kristus itu saja bisa menimbulkan kesan yang mendalam dan mengubah hidup mereka, persepsi mereka. Apalagi kalau ketemu dengan Kristus yang aslinya. Dan kita sebagai orang percaya, kita punya privilege itu Bapak Ibu Saudara. Jadi gunakan itu. Kita bisa bertemu Kristus kapan saja. Masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa. Kristus ada di sana, dia menunggu setiap hari. Butuh dipeluk, jangan cari tetanggamu, tidak perlu tunggu keluargamu. Masuk ke dalam kamar, Kristus ada di sana siap memelukmu. Perjumpaan pribadi dengan Kristus bisa kita lakukan asal ada niat. Di gereja ini, di rumahmu, di dalam persekutuanmu, di dalam komselmu, di dalam kamarmu sekalipun, Yesus bisa hadir di sana. Pertanyaannya sekarang, sungguh-sungguh enggak kita mau bertobat? Sungguh-sungguh enggak kita sadar bahwa kita perlu bertobat? Cuma orang yang merasa dosa-dosanya itu parah luar biasa yang bisa menghargai Kristus tergantung di atas kayu salib. Sungguh-sungguh enggak kita sadar bahwa Yesus itu disalib bukan karena salahnya dia loh, tapi karena menggantikan kita. Sungguh-sungguh enggak sih kita menghargai? Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketemu teman, terus kemudian kita makan di restoran, dan ternyata waktu kita mau bayar, itu udah dibayarin bon-bonnya kita. Itu aja kita udah seneng, kita udah bersyukur. Kalau kita punya hutang yang banyak, dan kemudian kita gak bisa bayar hutang itu, tapi tiba-tiba ada orang yang bayarin hutang kita yang banyak itu, lunas-nas, itu aja kita udah seneng, kita udah bersyukur. Ini kita punya hutang nyawa Bapak Ibu Saudara. Kita punya hutang darah. Yesus bayar buat kita. Kok kita masih tidak bisa bersyukur? Kok kita masih menganggap itu hal yang biasa saja? Benar-benar gak kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati? Bukan sekedar tradisi gereja, bukan sekedar hari raya orang Kristen, tapi sungguh-sungguh nyata dia bangkit buat saya, Bapak Ibu dan Saudara.
Jadi Paskah itu harus punya arti di dalam hidup kita, bukan sekedar ibadah, bukan sekedar hidup sebagai orang Kristen. Amin Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini jalani hidup kita sebagai orang Kristen yang mencerminkan Kristus, menghargai pengorbanannya, hidup mencerminkan Kristus, menghargai arti Paskah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi ini kembali kami diingatkan bahwa Tuhan mati di kayu salib untuk kami, bukan karena Tuhan yang salah. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami anggap itu biasa. Kami udah sering dengar, kami tahu kisahnya, bahkan mungkin dari kami sekolah minggu sampai sekarang kami punya cucu yang sekolah minggu. Udah berulang kali kami dengar sehingga menjadi hal yang biasa. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak menyadari Engkau rela melakukan semua itu karena cinta-Mu kepada kami. Kami yang perlu itu, kami yang perlu ditebus, kami yang perlu melihat kebangkitan Tuhan, kami yang perlu mengalami perjumpaan pribadi, kami yang perlu bertobat. Tuhan ampuni kami, selama ini mungkin kami terlalu sombong, kami anggap itu Engkau aja yang mau sok jagoan melakukannya sendiri, padahal kami yang butuh merasa tenang-tenang saja. Mulai hari ini Tuhan, kami mau ubah hidup kami mau perbaharui komitmen kami mau menjalani hidup kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai Kristus-Kristus kecil, sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berjuang mencerminkan Kristus di dalam hidup kami. Kami mau melakukan pertobatan sejati, pertobatan pribadi di dalam hidup kami. Sungguh-sungguh kami bertemu dengan Kristus. Sungguh-sungguh kami memiliki perjumpaan pribadi dan kami punya relasi dengan Engkau, relasi yang baik dengan Engkau Tuhan. Mulai hari ini ibadah Paskah ini mengubah hidup kami. Mulai hari ini kami menjalani hidup kami bangkit bersama dengan Kristus. Bangkit kerohanian kami, bangkit talenta kami, bangkit semua yang kami miliki di dalam Tuhan. Karena kami tidak mau hidup kami menjadi sia-sia. Kami tidak mau kebangkitan Kristus tidak kami hargai. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Kau berikan di dalam hidup kami. Karena Engkau tahu kami manusia yang tidak mampu melakukan firman-Mu. Tapi Roh Kudus-Mu itu yang memperlengkapi kami dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Saya kembalikan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Karmelia Suryanto, biar Tuhan yang memberkati pelayanannya. Sebentar kita memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang boleh tercurah buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik lewat pekerjaan kami, baik lewat usaha kami, baik lewat apa yang baik diperbuat tangan kami Tuhan. Tuhan sebentar kami memberikan sebagian Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami mau berikan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang mau memberi. Haleluya, amin. Nanti bisa maju ke kanan kiri Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari bawa persembahan dengan penuh sukacita. Marolop lop tondiki ainang dito Gus Yesusi hamusude begemai sailas roha kumandoki sonang ni tiki duju pangje sustu haki tondi nama ngajari yau tarbain marlas niroa sonang ni tiki dung jupang je sustu haki dung jupang je sustu haki dung jupang je sustu haki. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBK Tarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat Minggu 31 Maret 2024,
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke nomor rekening DCA atas nama GBK Tarizo. Selain itu, jemaat dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara men-scan QR barcode atas nama GBK Tarizo. Terobosan doa dan puasa diadakan hari Rabu depan tanggal 3 April 2024 jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Doa komitmen pelayan diadakan hari Sabtu depan tanggal 6 April 2024 jam setengah 6 pagi bertempat di gereja. Hai anak muda, hadirilah ibadah Youth and Teens yang diadakan hari Sabtu tanggal 6 April 2024 jam 6 sore yang bertempat di gereja. Ibadah KM2 akan diadakan hari Sabtu tanggal 20 April 2024 bertempat di gereja dengan pembicara Bapak Pendeta Samuel Cimanjutak. Ibadah Katarezo Kids yang diadakan hari Minggu tanggal 7 April 2024 jam 9.15. Mari Bapak dan Ibu membawa putra dan putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja. Ibadah WBI akan diadakan hari Sabtu 6 April 2024 jam setengah 4 sore bertempat di gereja. Ibadah Komsel diadakan hari Kamis untuk Komsel Polres Indah di rumah Bapak Afon, hari Jumat untuk Komsel Polres Gaga di gereja, dan untuk Komsel Cipondo di rumah Ibu Liana. Ibadah Raya minggu depan tanggal 7 April 2024 jam 7 pagi untuk ibadah yang pertama dan jam 9.15 untuk ibadah yang kedua dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Haryanto Winata SEMA MTH yang disertai perjamuan kudus dan memberikan persepuluhan. Selamat kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini, Bapak Damianus, Saudara Matthew Alvin Wijaya, Saudari Christine. Panjang umur, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih buat seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat ulang tahun buat Bapak Damianus, Alvin dan juga Saudari Christine. Alvin, selamat ulang tahun ya, panjang umurnya, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman hari Sabtu tanggal 6 April ada ibadah DKP buat para pelayan-pelayan Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima urapan Tuhan. Baik, saya rasa tidak ada pengumuman lain. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan bersatu dalam doa. Di akhir acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur karena lewat hari ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali bahwa pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib begitu berharga Tuhan. Ini membuktikan bahwa Engkau menang atas maut dan kami belajar Tuhan supaya kami memaknai Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan, bahwa kami percaya bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit. Dan kami mau belajar Tuhan untuk menghargai setiap pengorbanan yang Tuhan berikan buat kami, yang seharusnya kami yang menerima Tuhan, tapi Engkau rela untuk menggantikan setiap kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang hari ini kembali meneguhkan kami Tuhan. Berkati untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Karmelia Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati untuk keluarga, Tuhan berkati untuk pengembalaannya juga. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa buat Bapak Damianus, buat Saudara Alvin dan juga Saudari Christine. Kami percaya panjang umurnya Tuhan, Tuhan berikan kesehatan yang baik. Biarlah segala cita-cita, masa depan yang penuh pengharapan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka gumulkan, Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Bapa, begitu juga Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang saat ini mengambil bagian pada minggu ini. Kami percaya berkat itu datangnya dari Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan Tuhan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Indonesia ada dalam tangan kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami menyerahkan bangsa ini kepadamu Tuhan. Untuk segala yang terjadi, untuk pemerintahan kami Tuhan, baik
yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, bahkan untuk para pemimpin-pemimpin di lingkungan kami. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka sekalian. Biarlah hidup mereka boleh mencerminkan hidup yang takut akan Tuhan, membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Berkati untuk tanah kami Tuhan, menjauhkan dari segala bencana alam yang saat ini sering terjadi gempa. Kami berdoa Tuhan, biar Indonesia dijauhkan dari segala bencana-bencana. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami pulang kami akan menerima berkat dari Engkau. Oleh sebab itu saudaraku, persiapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Engkau Bapakku yang setia, Engkau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.